Oke, ini adalah chapter bonus untuk novel Heavenly Demon. Di lain sisi, Marquis Kellian merupakan sosok yang dipilih sebagai pimpinan di perbatasan front utara. Tentu saja ia tengah mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi serangan dari pasukan Dimitri. Ia pun bertanya kepada bawahannya terkait kondisi ataupun status musuh. Dan informasinya sama, yaitu pasukan Dimitri terdiri dari 100.000 orang yang merupakan gabungan antara Dimitri juga Hector. Tentunya yang memimpin adalah Roman Dimitri sendiri. Tapi yang perlu diwaspadai adalah Felix, penyihir menara Phoenix. Ia adalah sosok yang paling berkontribusi dalam penyerangan di Kekaisaran Kronos. Tapi untungnya Valhalla juga memiliki menara penyihir yang disebut Menara Gunung. Marquis Kellian bertanya kepada Henir, penyihir gunung, bagaimana persiapan mereka? Dan Henir menjawab jika mereka telah bersiap dengan 100 penyihir. Setidaknya dengan pertahanan yang mereka buat bisa menahan serangan Dimitri kurang lebih 10 hari lamanya. Ya, walaupun itu adalah waktu yang nampaknya sedikit panjang, tapi bagi seseorang di medan pertempuran itu sangatlah singkat. Karena jika bala bantuan tidak kunjung tiba, maka semuanya akan berakhir. Marquis Belfier menjelaskan kepada Marquis Kellian bahwa ia hanya perlu bertahan paling lama 10 hari. Karena ia yakin bisa mengalahkan pasukan pemberontak kurang dari 10 hari. Dan setelahnya akan langsung mengirimkan bala bantuan ke perbatasan utara. Hingga pada akhirnya tak terasa pasukan yang dipimpin oleh Dimitri akhirnya telah tiba di perbatasan. Dan yang dilakukan oleh mereka pertama kali seperti yang diharapkan, yaitu para penyihir yang berjumlah 50 orang bersiap untuk melakukan serangan guna menghancurkan pertahanan sihir milik mereka. Dan tidak perlu basa-basi, serangan api pun diluncurkan. Awalnya tidak ada yang aneh. Henir dan para penyihir gunung milik Valhalla bisa mementahkan serangan tersebut. Hingga pada akhirnya ternyata tidak hanya serangan api. Penyihir Dimitri menggunakan dispel. Nah, dispel adalah sihir untuk menetralkan sihir musuh. Dispel tidak akan berlaku jika sihir musuh lebih kuat. Dan untungnya karena jumlah penyihir gunung ada 100 orang, mereka bisa menangani sihir dispel tersebut. Tapi ternyata itu hanyalah permulaan. Karena semakin lama sihir dispel tersebut semakin kuat. Itu bahkan membuat para penyihir gunung kewalahan, termasuk Henir. Hingga pada akhirnya tiba-tiba 2 orang penyihir pun lompat ke arah pertahanan musuh. Pertama adalah Felix dan yang kedua ternyata itu adalah Edwin Hector. Berkat pelatihannya selama berbulan-bulan di pasukan Dimitri, ia pun berhasil memaksimalkan energi sihirnya. Dan ia juga yang bertanggung jawab atas sihir dispel. Felix bahkan sempat mengatakan kepada Roman, tidak perlu diragukan lagi, Pangeran Edwin Hector 5-10 tahun ke depan dengan keterampilan yang ia miliki, ia pasti menjadi penyihir terhebat. Dan sihir dispel yang digunakan Edwin kali itu benar-benar bisa melemahkan pertahanan sihir mereka. Hingga pada akhirnya dengan mudah Felix pun menghancurkan pertahanan musuh. Dan itu hanya 1 jam, seperti apa yang dikatakan oleh Felix sebelumnya. Dan setelahnya adalah tugas dari para prajurit yang dipimpin oleh Roman untuk meratakan perbatasan utara.
Di sisi lain, Marquis Belfier yang belum mengetahui kejadian di perbatasan masih meyakini jika Marquis Kellian bisa menahan pasukan Dimitri kurang lebih 10 hari. Jadi kali ini ia hanya harus berfokus kepada pertarungan antara Caesar melawan Ares. Dan berbeda dengan sebelumnya, karena guild informasi Dimitri telah menyebarluaskan informasi tersebut, maka penonton yang hadir lebih banyak dibandingkan pertarungan sebelumnya. Ada satu kekhawatiran di kepala Marquis Belfier, yaitu jika Caesar kalah, maka segala sesuatunya akan lebih rumit. Hingga pada akhirnya Caesar pun tiba. Ya, ia hadir untuk menerima tantangan dari Ares. Penampilannya terlihat nampak sangat tenang. Dan saat melihat Ares, ia pun berkata, "Aku pikir tantangan ini adalah candaan, tapi ternyata nyata. Ares, apakah kau tidak belajar dari 10 tahun yang lalu? Dan bagaimana bisa seseorang yang pernah belajar dariku berusaha untuk menentangku?" Ya, alasan Caesar sangat percaya diri adalah karena 10 tahun yang lalu saat Ares baru memulai debutnya, ia pernah diajari oleh Caesar. Tentunya Caesar mengakui keterampilan Ares, tapi entah kenapa Ares tidak lama menerima ajaran dari Caesar. Ia lebih memilih untuk meninggalkannya setelah beberapa hari mendapatkan pelatihan. Tentu saja ada alasan kenapa semua itu terjadi. Ares menjelaskan beberapa hal kepada Caesar. Ini sangat lucu, bukan? Aku tahu jika kau merupakan pendekar yang hebat, tapi apakah kau tahu kenapa aku tidak tertarik menjadi muridmu sepenuhnya? Itu semua karena menurut Ares pribadi, ia jauh lemah dibandingkan Caesar hanya karena ia belajar lebih lambat. Jadi, secara logika Ares berpikir ia bisa melampaui Caesar, entah itu 10 ataupun 20 tahun. Tapi anehnya, setelah ia bergabung bersama Dimitri, bahkan setelah berbulan-bulan, Ares tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Sangat berbeda tak kala ia belajar dari Caesar, yang artinya dari segi kualitas Caesar jauh berada di bawah Dimitri. Kata-kata tersebut tentu saja membuat Caesar jengkel. Itu artinya ia telah diremehkan. Dan dengan aba-aba dari juri, pertarungan pun dimulai. Kala itu Caesar langsung melepaskan aura bintang 6-nya. Berbeda dengan Alvarez yang menahan diri di awal pertarungan. Sedikit flashback beberapa minggu yang lalu. Ya, setelah Sanchez menemui Roman, ia pun langsung membuat sebuah rencana, yaitu untuk menjatuhkan Alvarez dan juga Caesar. Karena kedua kekuatan tersebut akan sangat merepotkan. Oleh karena itulah keduanya harus disingkirkan. Dan Ares adalah orang yang paling cocok. Tapi tentu saja itu merupakan misi yang sangat berbahaya, apalagi dengan kemampuan Ares saat ini. Oleh sebab itulah Roman memanggilnya. Dan secara terang-terangan Roman berkata, "Mulai saat ini aku akan melatihmu. Jadi lakukanlah dengan baik." Di pelatihan tahap pertama, Roman menggunakan 2 pedang seperti Alvarez. Dan setelah berkali-kali melakukan pelatihan, anehnya Ares sama sekali bahkan tidak bisa menyentuh Roman. Itu adalah pertama kalinya setelah ia bertukar pedang sampai ribuan kali, mendapati jika dirinya seperti semut di hadapan langit luas yang disebut Roman. Tapi yang lebih menggelitik adalah tepat setelah pertarungan tahap pertama berakhir, Roman berkata, "Kali ini bersiaplah lebih baik lagi karena aku akan sedikit meningkatkan levelnya." Yang artinya Roman sama sekali tidak pernah serius melawan Ares. Dan
Kembali ke masa kini, pertarungan keduanya pun akhirnya dimulai. Walaupun Caesar kuat, tapi Ares bisa menanganinya dengan tidak begitu sulit. Dan itu berkat pertarungan atau sparringnya dengan Roman. Gerakan dan juga teknik pedang Caesar nampak sedikit lebih lambat. Ya, walaupun mungkin dari segi kemampuan Caesar masih berada di atas Ares, tapi berkat pengalamannya bertarung melawan Roman, semuanya menjadi sedikit lebih mudah. Ares bahkan sampai mengejek Caesar. Ingatlah, di atas langit masih ada langit, dan itu adalah langit Roman Dimitri. Tentu saja itu adalah kata-kata yang memprovokasi. Caesar pun menambah kekuatannya. Tapi itu membuat dirinya sedikit tidak tenang. Dan saat itulah Ares memanfaatkan kesempatan. Ia pun kembali mengingat teknik pedang iblis surgawi milik Roman. Ia bahkan sempat berpikir, apakah aku bisa menirunya? 5%? 10%? Tidak. Bahkan nampaknya 1% sangat sulit untuk meniru teknik tersebut. Tapi untungnya Ares merupakan seorang jenius. Ia bisa sedikit memodifikasi apa yang ia lihat dan menjadikan miliknya. Dengan itu pula, teknik pedang tersebut pun berhasil menebas kepala Caesar yang terlalu terbawa suasana. Jika saja Caesar lebih serius dan lebih fokus, pastinya kepala Ares lah yang telah terpenggal. Semua orang terdiam menyaksikan hal tersebut. Lalu juri berkata, Ares lah yang menang. Ia menjadi pedang nomor 1 di Valhalla. Tapi setelahnya, hal tak terduga dilakukan oleh Ares. Ia berkata, aku memilih untuk meninggalkan gelar tersebut. Alasannya karena Valhalla sudah berubah. Jika saja Valhalla memegang teguh akarnya sebagai negara pejuang dan tidak terlalu terfokus kepada politiknya, aku yakin pasti setiap orang akan memiliki perkembangan yang sangat signifikan, seperti bagaimana diriku yang mengikuti Roman. Lihat saja Caesar, baik itu 10 tahun yang lalu dan saat ini, ia masihlah sama. Jika saja ia berfokus kepada pelatihannya dan tidak hanya puas dan duduk tenang, pastinya aku tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Ia bahkan membandingkan Valhalla dengan Kronos yang memiliki peringkat selalu berubah, berbeda dengan Valhalla yang stagnan. Intinya kala itu Ares menjelaskan jika Valhalla sudah tidak seperti rumahnya dahulu dan baginya Dimitri lebih cocok. Oleh sebab itulah Ares lebih memilih untuk meninggalkan Valhalla. Ya, walaupun kata-kata tersebut terdengar seperti celaan, tapi tidak ada yang bisa membantahnya. Dan di tengah-tengah ketegangan tersebut, Marquis Belfier pun mendapatkan laporan bahwasanya pertahanan perbatasan utara telah ditembus dan mereka meminta bantuan. Tentu saja itu membuat kepalanya lebih pusing lagi dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.